Hai hai hai, kembali lagi di channel Asri Sugiyarti, channelnya alur film yang seru-seru. Kali ini saya akan membawakan alur film yang berjudul Unlock. Film ini menceritakan tentang seorang gadis yang kehilangan handphonenya. Dan handphone tersebut ditemukan oleh seorang pemuda pembunuh berantai. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe agar saya semakin semangat membuat alur film lainnya. Langsung saja ke alur film. Pagi itu hari Sabtu 9 Juli. Perkenalkan pemeran utama di film ini bernama Lenami. Dia seorang gadis pintar yang bekerja di perusahaan swasta. Malam itu sepulang dari kerja, Lenami dan kawan-kawannya pergi berpesta minuman sampai dirinya mabuk. Nami pulang menaiki bis. Untungnya saat bis berhenti, Nami terbangun dari tidurnya. Tapi sayang dia tidak menyadari bahwa handphonenya terjatuh di bis. Handphone yang tergeletak itu pun diambil oleh seorang pemuda bernama Junyeong. Junyeong memasak ramen untuk sarapannya. Setelah ramen itu matang, dia pun memposting ramen itu ke akun media sosial. Tapi anehnya dia menandai lokasi itu di Thailand, padahal dia berada di Korea. Kemudian telepon pun berdering. Ternyata Siska, kawan Nami itulah yang menelpon. Lalu Junyoung pun menjawab telepon itu dengan suara rekaman seorang wanita. Siska berkata bahwa itu merupakan handphone kawannya dan dia akan menghubungi kawannya untuk mengambil handphonenya itu. Siska pun pergi ke rumah Nami untuk mengecek keadaan kawannya itu. Betapa kagetnya Siska melihat kawannya yang tergeletak tertidur pulas di bawah meja. Akhirnya Nami pun bangun dari tidurnya. Melihat tingkah Nami yang pusing mencari keberadaan handphonenya, Siska pun tertawa. Setelah mengetahui akun media sosial Nami, Junyoung mencari data untuk membuka sandi handphone Nami. Tapi sayang sandi yang dimasukkan Junyoung salah. Kemudian Nami menelpon. Seperti biasa, Junyoung menjawab Nami dengan rekaman suara wanita. Nami mengajak bertemu di kafe Wizi untuk mengambil handphonenya itu. Karena tak berhasil membuka handphonenya, Junghyun pun menghancurkan HP Nami. Di tempat lain di dalam hutan, polisi menemukan mayat seorang wanita, tapi di sana tak ada bukti apapun selain botol suplemen nutrisi pohon yang terkubur bersama mayat itu. Botol itu mengingatkan detektif Lim kepada anaknya. Dahulu mereka menanam pohon plum di gunung itu, dan benar saja pohon yang mereka tanam masih hidup. Bahkan di sana terdapat suplemen nutrisi pohon yang baru saja dipakai. Kemudian detektif Lim berdiskusi dengan detektif Kang. Detektif Kang menyurigai anaknya detektif Lim yaitu Junyeong. Tapi detektif Lim menepis itu semua. Dia berkata bahwa anaknya tidak mungkin mempunyai keberanian untuk menghabisi orang. Sesuai ucapannya, Nami pergi ke kafe Wizi. Ternyata kafe itu merupakan kafe ayahnya. Ayahnya bertanya apakah Nami sudah menemukan handphonenya itu. Tapi tiba-tiba telepon berdering. Seorang wanita berkata bahwa dia tidak sengaja menjatuhkan HP Nami sampai layarnya retak. Tapi dia telah meletakkan handphone itu di tempat respirasi handphone. Nami hanya perlu mengambil handphone itu saja karena biaya respirasi telah dibayarnya. Akhirnya Nami pun sampai di tempat respirasi itu. Tak lama pemilik toko pun datang. Dia menunjukkan formulir pendaftaran. Nami pun mengisi formulir itu. Tak disangka ternyata pemilik toko respirasi itu adalah Junyoung. Dia pun melancarkan niat liciknya dengan memasang alat sadap di handphone Nami. Setelah selesai, Nami pun pergi dari toko itu. Nami tak menyadari bahwa kini handphonenya telah diretas. Junyoung dapat melihat semua aktivitas Nami dari handphonenya langsung. Malam pun tiba. Nami membantu ayahnya di kafe. Junyoung datang ke kafe berpura-pura menjadi pelanggan tetap di sana. Bahkan dia memesan minuman sari buah plum.
Tak lama ayahnya datang. Dia mengira bahwa Nami berteman dengan pelanggan itu. Nami mengelak. Nami berkata bahwa itu adalah pelanggan tetap ayahnya. Ayahnya kesal karena Nami menjual sari buah plum kepada tamu, padahal minuman itu dibuat hanya untuk Nami. Di tempat lain, Detektif Lim terus memikirkan anaknya, hingga akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke rumah sang istri. Terlihat si istri yang sedang tertidur, dia pun langsung mencari keberadaan anaknya itu. Dari HP istrinya itulah Detektif Lim mendapatkan alamat rumah anaknya dan nomor handphone anaknya itu. Di rumah, Nami masih terus memainkan handphonenya, tapi tak lama dia pun tertidur. Di saat itulah tanpa Nami tahu, dari jauh Junyoung meretas HP Nami. Junyoung kini telah berhasil mendapatkan semua data Nami. Dia pun tahu bahwa Nami mempunyai akun media sosial rahasia bernama Kirke. Bahkan Junyoung kini tahu rumah dan kode ATM Nami. Dia juga menulis beberapa orang terdekat Nami sebagai orang yang harus disingkirkan. Di kantor, Nami dipanggil oleh bosnya yaitu Ibu Oh. Ibu Oh berkata bahwa produk mereka laku keras dan dia akan menaikkan gaji Nami sebesar 2 kali lipat. Mendengar itu, Nami sangat senang dan akan mengumumkannya pada teman-temannya. Tapi seketika Ibu Oh pun menahannya. Dia berkata bahwa untuk sementara hanya Nami saja yang mendapatkan kenaikan gaji. Ibu Oh berjanji bahwa nanti Ibu Oh akan menaikkan gaji karyawannya yang lain setelah produk mereka berkembang. Di rumah, Detektif Lee memasakkan makanan untuk istrinya. Dia menanyakan keberadaan Jung Yong kepada istrinya. Dia juga berkata bahwa kemarin dia menemukan mayat seorang wanita di gunung yang dahulu dia tanami pohon plum bersama anaknya. Detektif Lee memang sudah tidak bertegur sapa dengan Jung Yong selama 7 tahun, tapi dia yakin bahwa anaknya itu bukan seorang pembunuh. Di kantor, Ibu Oh memberitahu bahwa produk mereka kini mengalami kenaikan dalam penjualan. Mendengar itu, semua karyawan sangat senang. Tak disangka Jun Yeong kini berada di rumah Nami. Dia melihat-lihat isi kamar Nami. Bahkan dia memasang alat penyadap di HP Nami yang ditemukannya di dalam lemari. Setelah puas menggeledah rumah Nami, Jun Yeong kini mengambil uang tabungan atas nama Eunmi, yaitu korban dia sebelum Nami. Detektif Lim kini telah sampai di penginapan Wang Hae. Dia melihat semua isi rumah Junyoung sambil merekamnya. Di sana terdapat semua bukti kejahatan Junyoung. Tak lama Junyoung pun pulang. Dia menyadari keberadaan Detektif Lim dan memanggilnya ayah melalui pesan yang dikirimnya melalui handphone Detektif Lim. Lalu Detektif Lim pun keluar mencari keberadaan Junyoung. Dia tak berhasil menangkap anaknya, dan saat kembali ke penginapan, Jung Yeong telah pergi membawa semua bukti itu. Dan dia pun pergi ke kafe Wizi. Jun Yeong berpura-pura menjadi orang yang membeli kaset yang dijual oleh Nami. Bahkan dia sengaja membawa tiket konser yang sangat diincar Nami. Nami pun menukar tiket itu dengan kaset yang akan dijualnya. Melihat anaknya didekati oleh orang asing, ayah pun meminta agar Jung Yeong meminum pesanannya di luar kafe. Karena khawatir, ayah pun mengantarkan Nami pulang. Ayah meminta agar Nami lebih berhati-hati dengan pria asing. Karena semua yang dilakukan oleh Jun Young bukanlah hal yang kebetulan. Apalagi dia telah berpura-pura menjadi pelanggan tetap di kafe. Saat Nami sampai di kosan, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang mencoba memasuki kosannya. Nami bersiap-siap siaga. Ternyata itu adalah Siska. Siska berkata bahwa dia gagal dalam wawancara, sehingga dia bertengkar dengan ibunya. Dan Namilah yang meminta agar dia kabur ke rumahnya. Nami hanya geleng-geleng kepala. Dia berkata bahwa Siska telah mengarang cerita. Nami pun menunjukkan tiket konser yang telah dibelinya. Dia mengajak Siska untuk bersenang-senang. Di rumah, ayahnya mendapatkan pesan yang dikirim oleh Junyoung melalui HP Nami. Dia meminta agar ayahnya mengklik alamat yang telah dikirimnya.
Dia beralasan bahwa itu adalah GPS agar Nami selalu mengetahui keberadaan ayahnya. Detektif Lim menemui ibu korban yang mayatnya ditemukan di gunung. Si ibu berkata bahwa dulu anaknya pernah kehilangan handphone dan seseorang membawa handphone itu ke sebuah respirasi. Kembali ke ayah Nami, dia mendapatkan pesan bahwa seseorang telah mengirimkan paket ke depan rumahnya. Lalu ayah pun mengambil paket itu, tanpa dia sadari bahwa Jin Yong telah berada di belakangnya. Detektif Lim dan tim pun kini telah berhasil menemukan mayat-mayat yang dikubur oleh Jin Yong. Nami terbangun dari tidurnya. Dia kaget karena jam telah menunjukkan pukul 11 siang. Kenapa banyak sekali panggilan dari Ibu Oh? Ternyata akun rahasia Nami, Kirke, telah diretas oleh Juniyong. Dia memposting foto Nami dan timnya yang sedang membuat produk baru. Dalam caption itu, Nami menghujat Ibu Oh dan kawan-kawannya. Bahkan Nami berkata bahwa perusahaan bisa bertahan karena kerja kerasnya. Ibu Oh sangat kesal. Dia kecewa karena ulah Nami. Kini perusahaannya diambang kebangkrutan. Lalu Ibu Oh pun mengusir Nami. Nami bingung, entah apa yang harus dilakukannya. Tak lama Siska datang. Siska mengajak Nami untuk melaporkan semua itu ke polisi. Tapi polisi malah meminta bukti yang menunjukkan bahwa bukan Namilah yang memposting foto itu. Di rumah ayah Nami telah sadar. Dia meminta agar Junyoung tidak menyakiti anaknya. Junyoung malah berkata bahwa dia bisa dengan cepat menghancurkan Nami, karena dalam 3 hari saja dia sudah bisa menghancurkan hidup Nami. Lalu Nami dan Siska pergi ke kafe ayahnya. Di sana mereka berpikir bagaimana cara untuk memulihkan nama baik Nami. Tak lama Junyoung pun datang. Seperti biasa dia berpura-pura menjadi pelanggan. Saat itu Nami dan Siska bercerita bahwa HP Nami telah diretas. Jin Young pun bersedia membantu mereka karena dia ahli dalam bidang IT. Jin Young berkata bahwa seseorang telah memasang penyadap di HP Nami. Dia bisa melihat segala aktivitas Nami dan mengendalikan HP Nami juga. Untuk saat ini dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia akan membawa masalah ini ke kantor untuk mencari solusi. Lalu Jun Young pun meminta Nami untuk mengantarnya keluar. Di luar Jun Young berkata bahwa apa yang dibicarakannya hanyalah bohong. Seseorang tidak akan bisa mengendalikan HP dari jarak jauh. Itu artinya ada seseorang yang langsung mengupload foto Nami. Orang itu adalah orang yang mengetahui password HP Nami. Nami terus teringat dengan omongan Jun Young. Dia langsung bertanya apakah Siska yang telah melakukan itu semua. Mendengar itu Siska marah. Dia tak menyangka bahwa Nami akan berpikir seperti itu. Lalu Siska pun pergi dengan rasa kecewa. Berita penemuan 7 mayat di gunung tersebar. Detektif Kang marah karena Detektif Lim bertindak sendirian dan tidak memberitahu tentang bukti yang telah ditemukan Detektif Lim. Lalu untuk memastikannya, Detektif Lim pun pergi ke tempat reparasi itu. Sedangkan di rumah, Nami kini sadar siapa orang yang telah menyedap HP-nya. Sesampainya di sana, Detektif Lim dan Kang kecewa. Mereka gagal menemukan Junyoung karena respirasi tersebut telah dihancurkan oleh Junyoung. Detektif Kang meminta agar mereka mencari orang yang bernama Nami dan memberitahu dia bahwa kini dia sedang dalam incaran seorang pembunuh. Tak disangka ternyata Nami pergi ke tempat respirasi itu. Dia berkata bahwa handphonenya telah dipasang alat penyadap oleh pemilik toko ini. Dan kini hidupnya telah hancur karena akun media sosialnya telah diretas. Nami juga berkata bahwa Junyoung harus ditangkap agar tidak ada korban lagi yang bertambah. Dia akan memancing Junyoung dan saat mereka bertemu polisi bisa langsung menangkap Junyoung. Nami dan Junyoung pun bersiap-siap untuk bertemu. Saat akan sampai, Junyoung tak sengaja melihat Detektif Lim dari pantulan handphonenya. Hingga akhirnya dia berpura-pura menjadi warga sipil di daerah itu. Lalu Junyoung mengirim pesan bahwa dia membatalkan pertemuannya dengan Nami.
Nami pun kesal. Dia berkata mungkin Junyoung telah melihat detektif yang berkeliaran hingga akhirnya pertemuannya dibatalkan. Detektif Kang meminta agar Nami tidak tinggal sendirian karena Junyoung bisa datang kapanpun. Lalu Nami memutuskan untuk diantar ke rumah ayahnya. Nami berkata bahwa dia akan memberikan kabar jika terjadi sesuatu. Lalu Nami pun masuk ke rumah. Sesampainya di rumah, Nami pun mencari ayahnya. Dia berpikir bahwa ayahnya sudah tertidur. Lalu Nami pun pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Tak lama pesan dari Junyoung masuk. Dia berkata bahwa dia telah mengganti handphonenya sama seperti yang Nami lakukan. Nami kaget, dia tak menyangka bahwa Junyoung telah memasang alat penyadap di kedua handphonenya. Lalu saat Nami menelpon Junyoung, suara telepon pun terdengar sangat dekat. Dia berlari ke kamar ayahnya. Ternyata itu hanyalah sebuah guling. Kemudian Junyoung pun muncul. Dia menunjukkan foto ayah Nami yang sedang disekap. Junyoung meminta agar Nami mengirim pesan kepada detektif Lim bahwa dia baik-baik saja. Kemudian detektif Lim mendapatkan kabar bahwa mayat anaknya telah ditemukan. Junyoung memberi pilihan kepada Nami untuk membunuh dirinya atau berlari sekencang mungkin. Tapi Nami tidak menjawab, dia hanya ingin dipertemukan dengan ayahnya. Lalu Junyoung pun pergi ke kamar mandi. Karena penasaran, lalu Nami pun mengikuti Junyoung. Betapa kagetnya dia melihat ayahnya yang diikat di dalam bak. Nami meminta maaf kepada ayahnya. Dia berkata bahwa dia akan melakukan apapun demi menyelamatkan ayahnya. Mendengar itu, lalu Nami pun dimasukkan ke dalam bak. Dia yang akan menggantikan ayahnya. Setelah puas, Junyoung pun keluar dari kamar mandi. Saat dia duduk, dia sadar bahwa detektif Kang masuk ke dalam rumah. Junyoung masih berpura-pura menjadi anak detektif Lim. Dia berkata bahwa ini terjadi karena sikap egois ayahnya. Detektif Lim pun membongkar tas Junyoung. Dia menemukan anaknya. Ternyata anaknya adalah orang pertama yang menjadi korban Junyoung. Dan datanya diambil untuk dipakai, agar orang-orang berpikir bahwa Junyoung yang asli itu adalah seorang pembunuh berantai. Nami yang tersadar terkujur lemas melihat ayahnya yang belum sadar. Dia semakin kesal saat melihat wajah Junyoung yang merasa tak bersalah. Dengan tertatih-tatih, Nami melangkah ke arah Junyoung dan menembaknya. Tak lama ayah pun sadar dan memanggil Nami. Akhirnya kejahatan Junyoung pun disiarkan. Pelaku asli tak memiliki identitas dari lahir. Dan hidup Nami pun kembali seperti semula. Mereka hidup bahagia.